Guys, siapa sih yang gak mau kaya? Jawabannya udah pasti. Nggak ada yang gak mau. Oke. Gue mau kaya, dia mau kaya, dia mau kaya. Gue yakin semua orang di dunia mau kaya. Dan kaya sekarang kalau gue lihat identik dengan materi. Bener gak sih, Bre? Betul. Bener gak, Jo? Betul. Oke nggak? Nah, menurut gue sekarang, kaya itu udah jadi target utama seluruh orang di dunia. Lu sendiri, Bre? Ya. Menurut aku, Ah. karena saya belum kaya, jadi saya tidak bisa banyak komentar. Tapi saya pengen kan? pengen, saya Pengen, akan kan? ya pengen, cuman belum tercapai aja ya Nah, sepertinya. oke. Lu, Jo, pengen kaya kan? Pasti. Siapa yang gak pengen? Gitu. Ya. Cara lu buat nyampe kekayaan lu apa sih? Karena kan sekarang ada orang bilang gitu, kalau kau dengar bekerjalah bagai kuda. Jadi kuda iya kaya enggak gitu. Apakah salah? Nah, kuda aja nggak kaya. Nah, apakah misalkan kaya Persepsi itu investasi berarti dan lain-lain? Karena sekarang yang di 2026 gue lihat, mungkin dari tahun-tahun kemarin ada anekdot get rich or die trying. Jadi kayalah atau mati selagi mencoba gitu. Jadi lo harus coba buat kaya gitu. Cuman sekarang kalau kita lihat kondisi sekarang, yang kita lakukan untuk mengejar ke situ malah bikin kita cepet miskin. Beberapa ada, nanti kita coba jelasin. Untuk Joa sendiri, Jo, menurut lo gimana sih caranya buat kaya 2026? Kaya. Sebetulnya balik lagi ke pribadi. Selama kita mau hidup hemat, nabung, tidak terlalu konsumtif, mungkin bisa. Nah, tapi cara untuk zaman sekarang nabung sudah nggak relate mungkin. Nabung itu kita uangnya habis juga kena inflasi. Ya, Lebih baik mungkin ke deposito ataupun kita masukin ke saham ataupun ya emas mungkin yang lagi booming saat ini. dan buat gua, kalau menurut gua, Jo, ya, kalau menabung itu hanya sekedar membuat lu aman tapi tidak kaya. Bener nggak sih? Dengan misalkan kita bicara kita kelas pekerja lah ya, gaji UMR. Katakanlah gaji UMR 5 juta, Bre. Gaji UMR 5 juta. Operasional dalam bulanan, misalkan dalam satu pasangan rumah tangga yang kerja satu orang, atau misalkan dia bujangan, gaji 5 juta. Potong biaya hidup dan lain-lain, katakanlah dia bisa menghemat 2 juta. 2 juta biaya hidup, dan sisa 3 juta, Bre. Itu 3 juta tabungin semua kan? Dalam 1 tahun yang bisa dikumpulin adalah 36 juta. Amit-amit dia misalkan nggak ada yang kejadian apalah, beli motor apa. Udah sakit, nggak apa gitu. Yes. Jadi memang membuat tuh aman secara finansial dan lain-lain, ketika mau liburan aman. Tapi menurut gue untuk kaya rasanya, karena kita bicara masalah kaya adalah lihat orang-orang yang bawa Finansial. mobil, Iya. apa, kalau 36 juta buat mobil juga berat, Rek. Jauh ya, masih jauh. Iya. Menurut lu, Tok? Dengan keadaan sekarang ya, lihat dengan UMR yang sekarang gitu ya, Jataro misalkan benar 5 juta. Kelas pekerja? Kelas pekerja apa pengeluaran sih mungkin benar yang dikatakan Joa ya, apa benar-benar kita ngirit hemat gitu kan, dan sisanya dikemanakan lah gitu kan. Benar, bisa apakah kita ditabung, apa didepositokan, karena kan sekarang banyak bank-bank yang mengeluarkan dengan bisa 6, 7, 8% gitu kan hitungannya. Cuman ya nabung juga nggak bisa nabung kecil, bener harus nabung besar. Betul. Kan, Sekarang gitu bicara kan. misalkan katakanlah kata lu tadi deposito. Berarti maksud kalau deposito gimana? Menurut lu, Jo? Deposito, waktu itu gue pernah dengar sesuatu, Raditya Dika lah yang pernah ngomong waktu itu di podcastnya, dia bilang adanya financial freedom. Yes. Yaitu kita mendapatkan sejumlah nominal uang yang akan kita simpan di deposito atau kita gunakan dengan simpanan jangka panjang kita yang menghasilkan penghasilan mungkin 7%, dan itu cukup untuk hidup kita selamanya. Oke, berarti yang gue tangkap dari persentase itu adalah 7% itu mencukupi kebutuhan kita bulanan kan? Betul, selamanya ya. Bukan Oke. hanya untuk 1 tahun, 2 tahun ke depan. Itu untuk selamanya. Contoh kita nabung uang sampai 1 miliar, kita mendapatkan 7%. Berarti dari 1 miliar itu kita mendapatkan 70 juta. Ya. Bagi ke dalam 1 tahun, anggaplah bagi 12, anggap 5 jutaan kita mendapatkan setiap bulan. Yes, sekarang gini, oke. 1 miliar. Oke, 1 miliar itu 1000 juta, guys. Buat kita kelas pekerja 5 juta, gimana, Bre? Ngejarnya Mau dapat 1 M, Ah, mau dapat 1 M 1 miliar. Wah, gila, Bro. Kalau misalnya bicara, nah maksud gue gitu. Nabung udah nggak relate. Kemungkinan memang terdekat ke arah situ investasi, Bre. investasi. Yang tadi deposito tadi. Ya. Cuma deposito 1 M, Jo. Iya nggak? Untuk kelas pekerja dengan gaji UMR pengen ke arah 1 M itu gila banget menurut gua. Iya nggak? Ada satu yang gua baca nih, bisa pesugihan, Waduh. Penggandaan uang. penggandaan uang, banyak banget tuh tahun-tahun berapa itu viral, kayak
ada sebuah orang pintar yang dibilangnya ngasih uang 10 juta dimasukin ke kardus sepatu gitu ya, disimpan ke bawah kasur, begitu diangkat, wow uangnya dibanyak gitu. Itu beberapa orang yang percaya, dan ada yang mau untuk melakukan itu sampai akhirnya ketipu ternyata. Makanya yang gue bilang ketika orang sekarang di 2026, 2025, mungkin tahun 2020-an lah ya, untuk pengen cepet kaya malah bikin jadi miskinnya cepet. Dia buang uang. Cara yang salah. Yes, cara yang salah. Karena buat gue ya, mungkin investasi nyari 1M gue dari mana? Cara paling simpel untuk impian orang-orang pekerja, kelas pekerja di Indonesia adalah gandain uang. Impian tercepat, bre. Modal 5 juta jadi 20 juta, mungkin terus seperti itu. Kalau nggak ya pesugihan. Gue baca dulu di buku mistis. Kenapa gue nggak pernah mau pesugihan? Pesugihan itu cuma ada 2 pilihannya, jadi anjing, jadi babi. Ya, binatang itu gitu, ngepet. Nah, kalau jadi yang jadi babi, Anjing baru tahu kan. jadi anjing gue. Ada yang di film memang Suruh gitu aja. gue nggak ada emot, nggak ada itu kayak gitu jadi anjing. Jadi anjing jadi babi. Gue kenapa nggak mau? Itu haram. Terus di buku misteri itu dibilang kalau misalnya lu jadi babi ngepet atau jadi anjing siluman anjing gitu, cara mencuri mereka ke rumah-rumah lu tau nggak gimana? Nyari rumah orang kaya. Betul, enggak betul. Cuman Yang garuk-garuk itu. nah, benar, Bre. Jadi ketika dia udah menemukan rumah, dia tuh kayak ngegesek-gesekin badannya. Uangnya tuh ketika tarik, Bro. Oh, Katanya ke bawah keluar. Ambil lah sama si ngepet-ngepet itu gitu. Uang yang ada di dalam rumah gitu maksudnya. Iya. Gimana kalau rumahnya cuman uangnya dikit? Itu dia kenapa gua nggak mau. Gua nggak tahu apakah ini rumah orang kaya, rumah gede tapi ada duitnya apa enggak. Itu satu. Yang kedua, Temboknya? kalau misalnya ngepetnya di gang, iya nggak, udah sama tembok-temboknya tembok yang batu tajam kayak gitu, Tembok ranginan? kayak enggak badan bebek. Nah, dan banyak CCTV kalau tahu Ya, tahun 2020 banyak CCTV guys. Nah, udah nggak relate. balik lagi ke situ gitu. Kalau misalnya sekarang kita mau kaya itu cuma mimpi apa kayak gimana? Yang gue yakin, Bre. Gue kembali lagi ke hadis Quran ya, bahwa Allah tidak akan merubah sebuah umat sebelum si umat itu merubahnya sendiri gitu. Jadi maksud gue, ketika lu lahir miskin, ketika lu lahir tidak berkecukupan dan lu bisa merubah itu, selama memang lu mau manjada wajada guys. Iya. Buat lu, Bre. Iya. Lu menyetujui apa yang gue bilang? Bisa. Oke, Bre, ini anjing kenapa? Kayak lah, tuh acan dikeluarkan. Oh, anjing. Kata kunci. Can nggak jadikan. Kaya itu cobaan, miskin juga cobaan. Betul. Kalau kita miskin tapi ikhlas juga kita tetap masuk surga. Nah, betul. Kaya tapi nggak ikhlas juga masuk neraka. Jadi gimana kita ikhlas? Ya, betul. Kalau menurut orang ya, nongkrongnya kayak yang dibilang kaya itu maksudnya sepenuhnya kaya ataukah kadang kan naik turun ya bro ya. Misalnya ada kalanya jadi sultan, ada kayaknya jadi gitulah di bawah gitu ya. Nah kita yang kuat ya maksudnya bisa bertahan di masa-masa itu. Ya intinya mah mau keadaan di atas ataupun di bawah tetap ibadah lah gitu maksudnya. Tetap tujuannya tetap intinya tujuannya tetapnya ibadah dan bersyukur ya. tetap tujuannya gitu. Kurang itu orang sampai di bawah. Menurut Dwi, kaya itu mau di atas mau di bawah, kaya lu jangan lupa ibadah gitu. Terlepas keadaan lu seperti apa gitu. Oke, mungkin kalau kita rangkum dari omongan Joa, Dwi dan gua bahwa kaya itu bukan masalah, sebetulnya bukan masalah tentang nominal lu berapa dan lain-lain. Tapi kaya itu adalah ketika lu bisa merasa cukup dengan apa yang lu punya. Itu kita bisa bilang itu adalah kekayaan sesungguhnya. Jadi buat lu yang ingin mengejar harta dan menganggap itu kaya, silahkan. Dan kita doakan lu berhasil. Tapi ketika lu bisa menerima dengan apa yang lu dapatkan saat itu kita bisa bilang kaya sesungguhnya. Oke, gue Janu. Coba Sudut bicaraku buat kalian yang memang punya cara kaya cepet, kolom komentar. Dan menurut kalian tentang pesugihan, tentang investasi, tentang lain-lain, bagaimana? Tulis di kolom komentar. Oke, sudut bicaraku. Ciao.